Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia, penuh ceria, serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan yang melimpah, keluarga yang barokah, serta kehidupan yang maslahah. Semua itu untuk kebaikan hidup kita, baik di dunia hingga di akhir masa. Tentang wasilah yang dimaksud di sini adalah satu bait dalam Nazm Jaljalut yang apabila kita istiqomah dalam membacanya, maka insya Allah kehidupan kita akan sejahtera, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang bacaan dari bait tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bifaqri ilahi ya ghaniyyu fa'aghnini, bijudika ya Allahu fassa'du aqbalat. Itu adalah bunyi dari bait tersebut. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Bifaqri ilahi ya ghaniyyu fa'aghnini, dengan kefakiranku ini duhai Tuhanku, duhai zat yang maha kaya, fa'aghnini, maka berilah aku kekayaan. Bijudika ya Allahu fassa'du aqbalat, dengan kedermawananmu ya Allah, maka kebahagiaan pun kan datang. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari bait tadi. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Manba'u Ushulil Hikmah, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan segala hutang-hutangnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man qara'a hadzal baita fi kulli sabahin alfan wa sittina marratan. Barang siapa yang istiqomah membaca bait ini, maksudnya bait yang tadi saya bacakan, fi kulli sabahin, setiap pagi, artinya setiap selesai sholat subuh, alfan wa sittina marratan, sebanyak 1060 kali. Aghnahullahu ta'ala an kulli ma siwahu, maka Allah akan menyugihkannya atau menjadikannya kaya, sehingga ia tidak butuh pada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahabbahu kullu man ra'ahu, dan siapapun yang melihatnya maka akan mencintainya. Artinya keberadaan dirinya disukai atau disenangi oleh orang lain atau oleh masyarakatnya. Wa barakalahu fi nafsihi wa rizqihi wa ahlihi wa atba'ihi wa kulli syai'in wa ba'ayadahu fihi, dan Allah akan memberikan keberkahan kepadanya. Wa rizqihi, dan Allah akan memberikan keberkahan dalam rizkinya. Wa ahlihi, dan Allah akan memberikan keberkahan pada keluarganya. Wa atba'ihi, dan Allah akan memberikan keberkahan pada para pengikutnya. Wa kulli syai'in wada'a yadahu fihi, dan Allah akan memberikan keberkahan kepada apapun yang disentuhnya. Artinya hidupnya penuh dengan keberkahan.
rizkinya barokah, keluarganya barokah, para pengikutnya barokah, bahkan apapun yang disentuhnya akan menjadi barokah. Wa nafadza qauluhu, dan ucapannya akan menjadi kenyataan. Artinya apa yang diucapkan maka itu akan menjadi doa yang sangat mujarab sekali. Wa ala qadruhu, dan kedudukannya terhormat. Artinya hidupnya dimuliakan oleh orang lain. Wa salaha haluhu dinan wa dunyan, dan hidupnya akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi kesimpulannya, orang yang istiqomah membaca bait tadi setiap selesai sholat subuh sebanyak 1060 kali, maka setidaknya ada 6 faidah yang bisa didapatkan. Pertama, hidupnya menjadi kaya. Kemudian yang kedua, dirinya dicintai oleh orang lain. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan keberkahan. 4, ucapannya akan menjadi kenyataan. 5, kedudukannya penuh dengan kemuliaan. 6, dirinya diselimuti oleh kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebaiknya sebelum kita memulai membaca bacaan ini, itu diawali dulu dengan membaca istighfar 3 kali dan sholawat 3 kali. Jadi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga sebanyak 3 kali. Nah, setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau berkenan memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajatnya orang yang bersangkutan. Nah, setelah selesai tawasulnya, lalu kita membaca bait tadi sebanyak 1060 kali. Dan setelah selesai, lalu ditutup dengan bacaan surat Al-Fatihah 1 kali. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.